Uji coba controller putih lithium PO4 settingan di B3. Uji coba baterai Live PO4 dicas dengan 100 watt peak menggunakan controller putih 100.000 kurang ya. Solar charge controller lithium 30 ampere. Sekarang udah naik ke 12.2 volt. Baru 20 watt hours di wattmeter. Wattmeternya nih masih oke, apa udah error ya? Nah, ini wattmeternya nih yang udah tewas buat ngejumper doang, nyambungin dari MCB ke controller biar nggak terlalu panjang. Kalau pakai kabel yang ini nggak tega motongnya ya. Ada sih segini, cuma yang merahnya belum nemu nih. Nah, ini contoh kabel yang karatan ya. Jadi kabel yang mungkin kualitasnya kurang bagus, campuran. Ini lama-lama jadi hitam begini nih. Jadi beli di pasar, mungkin ini stok lama nih. Ya begitulah untuk ukuran dan urusan kabel saja, ternyata tebel saja nggak cukup, harus dalamnya harus dipastikan kualitasnya bener-bener murni gitu ya, kabel murni. Ini kalau kabelnya nggak murni nih, termasuk kabel panel juga mungkin ya, meskipun kita pakai PF1F, tapi kalau campuran ya nasibnya mungkin bakal seperti itu juga. Makanya teman-teman yang lebih jam terbangnya di perkabelan lebih tinggi, lebih memilih kabel yang benar-benar udah terbukti kualitasnya ya, mereknya juga. Masih ada pertanyaan di voltage berapakah BMS 4S ini akan cut off. Karena kalau ngandalin voltmeter ini aja kemarin ya nggak presisi ya. Jadi kita akan ngecas dulu, nanti kalau udah di atas 14 kita tes ulang lagi, ngecek kapasitas si Live PO4 ini. Menjelang maghrib 15.30, sekarang 13.1, dan produksinya 400 watt hours kurang ya, 380-an nih. Sepuluh jam 381 watt hours, berarti sun peak hoursnya sekitar 3,8 jam. Jadi matahari selama hari ini full menyinari panel dan berproduksi selama 3,8 jam. Nah, jadi hari pertama voltage-nya alhamdulillah naik ke 13 volt dengan pengisian total 380 watt hours kasarannya ya. Kapasitas 100 ampere biasanya di atas 1000 sampai 2000 berapa ya. Kemarin sih dikuras, ini terkuras di lampu DC itu lebih dari 1000 watt hours. Berarti ini diisi baru di 300 sampai 400, berarti perlu 3 hari untuk mencapai kapasitas penuh dari si Live PO4 ini. Ini masih di level 13, besok kita lanjutkan. Apakah besok bisa
di atas 14 ya voltage-nya. Kita akan lihat maksimalnya sih dia 14 poin berapa ya, 14.2 apa plus 14.6 ya. Kalau ini 3,2 kali 4 berarti berapa, 14.8 ya maksimalnya gitu. Kalau top market top satu selnya 3,2 volt, 3,2 volt kali 4 ya 14.8. Nah di sini cut off-nya di 14.6. Jadi untuk kondisi penuh tercapai jika voltage-nya di atas 14.6, 14.8. Yang on grid produksinya 2,2 kWh, 2000 watt hours. watt hours lumayan tuh ya, bisa buat yang lain macam-macam. Nah tagihan PLN setelah ini libur off grid 800 watt peaknya diliburkan 2 bulan, hampir akhirnya meroket lagi di atas 200.000 kalau nggak salah ya. Setelah beberapa bulan, 3 bulan lalu itu menyentuh ke 1.150, 140 rekor paling rendah. Bulan ini naik lagi. Nah kenapa? Karena panelnya masih belum kita pasang lagi, masih kita copot. Oke deh, itu dulu. Jadi kalau nyopot pasang pas giliran dicopot semua, males masangnya ya. Oke. Sementara bab pengenalan baterai lithium PO4-nya mudah-mudahan berjalan dengan smooth, lancar, meskipun menyisakan satu pertanyaan tentang ini nih, voltmeternya yang naik turun. Nah ini kayaknya nih karena arus dari si panel udah mulai 0,0 ampere, jadi si voltage-nya ini mulai turun lagi ke real watt-nya nih. Nah ini cuma dapat 11 poin sekian doang ya. Tadi masih 13 ya, sekarang 11 ternyata nih. Nah inilah real kapasitas si baterai, ternyata masih di level cuma segini doang nih. Nah 10 nih, kenapa turun ya? Waduh, ini sih BMS-nya cut off ini. Kenapa BMS cut off? Ya karena dari panelnya udah off ya. Nah ini menarik juga ya, ternyata begini ya proses cut off-nya. Agak nggak ngerti saya nih. Kenapa voltage BMS dia ikutan off? Ataukah arus BMS itu untuk arus masuk aja ya, bukan untuk keluar masuk? .5 malah. Aneh juga nih. Nah ini baru nih ketahuan ya, dengan kondisi seperti ini jadi ada rasa kewaspadaan. Jangan-jangan memang rangkaiannya nih ada yang jomplang, nggak balance atau gimana nih. Kita cek nih ya yang si controller. Kalau yang controller ini nih biru, ini stabil nih di 10.3, 10.4 ya, dari pagi sampai sore nih nggak naik turun kayak si lithium. Kenapa? Karena tegangan akinya juga dia stabil, dari controller langsung ke kutub-kutub aki yang
minus plus minus ini. Nah yang ini aneh nih. Kenapa begini ya? Aduh. Ini berarti ada sesuatu nih, sesuatu yang salah. Nah ini kondisi panel udah mulai redup. Panel mulai redup tapi si voltage-nya BMS ini 6.5, 6.4. Saya akan cabut ya. Ini penasaran nih, coba kita cek sini. Nah, kalau langsung ke sini ini 13.1. Jadi ada dua ini ya. Lucu juga nih ternyata. Jadi ada dua mekanisme kayaknya. Berarti dari sini memang si BMS memproteksi diri gitu ya. Ketika arusnya udah off, dia jadi ikut ngedrop juga nih 6. Cuma apakah nanti setelah benar-benar mati ini akan ke 13 seperti yang kalau kita colok ke kutub utama dari si baterai pack. Ini teman-teman, ketika udah mulai masuk maghrib, matahari udah mulai redup, arus dari panel juga udah mulai hilang, di display controller lithium juga udah mulai penampakannya udah hilang ya. Ini 7.0, masih ada kedap-kedip sih, belum malam banget. Nah yang jadi menarik ini adalah si voltage meter dari kabelnya BMS, kabel hitam ke sini, kemudian yang merahnya langsung ke baterai pack. Ini ikut voltage ini ternyata ikut ke BMS ya. Jadi kalau kita pasang voltage di sini, kemudian satu lagi kita pasang voltage di kutub merah baterai pack, kutub hitam baterai pack, maka nanti kita dapat dua indikator voltage kayaknya sih begitu ya. Kenapa? Karena kalau saya pindahkan si kabel minusnya langsung jumper ke kutub utama aki, maka saya akan mendapatkan di 13.1. Tapi kalau kita nyoloknya di BMS, di kabel hitam keluaran BMS, maka dia akan terbaca di 5.6, 5.7. Pantesan ya. Ada yang aneh gitu. Kenapa? Karena dia akan men-cut sesuai dengan voltage-nya BMS, padahal kita ngebaca di kutub aki masih di atas 11 volt. Nah, apakah kalau saya matikan ya, kita matikan aja nih, itu ikut mati nggak? Oh iya, ikut mati ya. Begitu panelnya kita off, maka ini juga ikut ter-cut off. Begitu ternyata. Jadi tadi itu adalah saat si panelnya mau off. Oke, ini udah say goodbye. Sudah say goodbye, kita siap-siap buat sholat maghrib. Nah, jadi berapa ini? Dengan kondisi kayak gini sih, si BMS ini bisa kita pakai atau enggak? Karena kalau kita nyalakan output dari sini, ini jelas nggak bisa nih. Dari controller output, lampu nggak akan bisa nyala ya. Tapi kalau kita pasang ke sini, nah ini katanya 13 ini. bingung memikirnya. Ada apa ya? Ini benar-benar saya agak-agak ini nih. Nah, kalau nggak salah sih ya, kalau kondisi gini katanya nih si BMS harus dihidupkan dengan di jumper. Caranya gimana? Benar-benar nggak ngerti ya. Nah ini PR deh. Kenapa ini terbaca 13 tapi di BMS kosong? Saya takutnya ada sel yang
ternyata salah gitu ya. Nah teman-teman, ini hari kedua proses ngecas dan ini menjelang maghrib. Jadi dari panel sudah tidak ada arus nih, sudah nol. Jadi ini sisa-sisa dari kabel aja nih, mulai turun ke 8. Nah si BMS juga dia mulai turun juga nih. Nah ini BMS juga ikutan ngedrop ya. Jadi bingung saya nih. Jadi ini uji cobanya harus kita cek kembali. Kenapa voltage di kabel si BMS ini nggak stabil ya. Seakan-akan ada arus yang terputus dari baterai packnya ke si controller. Menjelang maghrib, ternyata kita belum sukses uji coba memasang baterai pack BMS dan ngecas pakai panel. Aneh ini gerak-gerak, nggak stabil. Iya, harusnya nggak boleh tuh. Kalau di bawah 12, di bawah 10 nih sesuatu yang error. Kayaknya harus perhatiin, belajar, jangan game mulu. Ya, enggak lah. Nah ini indikasi kelihatannya dari BMS, berarti tidak mengeluarkan arus yang sama dengan voltage-nya si baterai pack. Ini karena ketika kita gabungkan saya nggak ngecek per sel ya, karena nggak ada multimeter, jadi nggak kita cek dulu satu persatu selnya. Nah ini mulai 5.2. Hasil pengamatan hari kedua ngecas baterai pack 100 Live PO4 dengan panel 100 watt peak dan controller putih. Hasil dari pengamatan hari kedua didapat kondisi seperti ini. Jadi voltage dari keluaran kabel-kabel si BMS ini enggak stabil. Ada apa ya namanya ya, ada pergerakan selisih di sekitar 0,6 volt saat ngecas. Maksimalnya selisih dengan voltage minimal sekitar 0,06 volt. Nah ini harus kita cek dulu kondisi BMS-nya nih. Cuma ngeceknya seperti apa ya, saya juga belum tahu. Apakah ada kabel BMS yang mungkin nggak tersambung ke kutub si sel baterai karena mungkin salah pada saat processing skun, nggak kena gitu ya, kehalang si kabelnya atau gimana nih. Nanti kita cek ulang. Cek ulang tentu harus ada multimeter dulu nih. 4.6, pantesan ini nggak bisa kita pakai inverter dari output si kabel hitam BMS. Kenapa? Karena ternyata BMS-nya ngebaca voltage-nya seperti ini, cut off ya.
Aneh juga ya. 4.46 mulai kedap-kedip mau cut off. Ternyata voltmeternya di 4.4 volt ya. Oke, redup 4 volt BMS-nya atau voltmeternya off. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi PR teman-teman ini kenapa seperti ini? Suspeknya mungkin ada sel yang nggak balance, tapi kalau nggak balance, kalau kita tes dari ini kan ke kabel hitam BMS P- dari yang hitam, voltmeternya ke sini, kita cabut nih. Nah, kalau kita taruh di ujung main minus, main plus, ini kita lihat di 13.0 ya. Nah, berarti ini ada problemnya adalah dari aliran kabel-kabel yang melalui si BMS kelihatannya ya. Kelihatannya. Kita akan cabut dulu terus kita pasang apakah BMS-nya juga off atau dia bisa nah, sudah azan maghrib. Kalau kita colok dari ujung ke ujung plus minus di baterai pack dapat 13.2 volt. Jadi kelihatannya ini BMS-nya ya yang problem.